Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah akun Instagram orang yang diduga pelaku perundungan pada seorang pria yang diduga suporternya Persib. Nama akunnya adalah Hendy Sukma Ari Pradana. Kami mendapatkan info akun ini dari akunnya Casual ID. Tapi sayang akun Instagram ini ya sekarang ini digembok. Nah, tulisannya di biodatanya adalah I don't care what you say, this is my life, this is my way. Yang artinya gue nggak peduli omongan lu, ini cara gue, ini jalan gue. Lah kok malah di privat? Gentle dong. Cuma yang kami bingung dan heran itu, sampai berita ini diturunkan, kami pribadi belum melihat ada reaksi apapun loh dari Viking Persib Club. Di Instagramnya itu, di VVC ya, nggak ada tanda-tanda apa-apa loh. Coba dong yang punya info nih atau orang Bandung, ada info apa nih dari VVC? Maaf loh ya, kami ini bukan ngompor-ngomporin ya, cuma ini sebagai pengingat aja. Kalau masalah ini nggak segera diselesaikan akan berbuntut panjang loh nantinya. Jangan bilang nih, nanti di Bandung kita balas, jangan gitu. Itu sama aja kalian nggak ada bedanya sama nih orang. Masalah ini tuh harus diselesaikan sekarang juga ya, kalau emang maunya perdamaian loh ya. Tapi kalau maunya perang ya mungkin aja nggak akan ada gerakan, cuma akan balas dendam nanti. Tapi itu artinya kalau emang akan balas dendam aja nanti, ya kalian gak ada bedanya dong dengan orang yang berbuat ini. Terus baiknya gimana ya? Ya baiknya itu ya gini, Ketua Viking datengin tuh Ketua Pasopati, rempugan bareng, cari pelakunya. Kalau perlu dihukum ya hukum tuh pelakunya. Jangan cuma diem terus nanti-nantinya tuh balas dendam. Ini sama aja bohong, sama aja dengan si pelaku dong. Ya mau sampai kapan kayak gitu terus? Ini kalau PSSI ditanya atau disalahkan, pasti PSSI akan ngomong kayak gini nih. Lah kan emang aturannya nggak boleh ada supporter tim tamu. Kenapa dia ke sana? Ini tuh artinya jawaban dari orang culas kalau jawabannya kayak gitu. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Coba deh, pasti gitu jawaban dari PSSI. Jujur ya, sampai sekarang tuh kami masih bingung loh dengan Persib dan para pendukungnya. Giliran di kandang aja ramenya minta ampun. Giliran timnya atau supporternya dizolimin sama orang lain, cara recing wae. Contoh nyata aja nih ya, kasusnya kaos Persib yang diinjek-injek di Jakarta. Nggak ada tuh tindakan apapun dari pihak Persib dan ketua supporter Persib. Kalau gini apa ya nama yang tepat buat para pendukung Persib? Nanti kalau ada yang komentar dan ngerasa kesinggung dengan ucapan kami, ya nggak usah kesinggung. Coba koreksi dulu aja, bener nggak apa yang kami ucapkan. Kalau apa yang kami ucapkan salah, ya kami yang minta maaf. Gitu aja. Oke lanjut ya, ini juga sama nih, kami juga masih heran banget nih sama orang-orang atau pihak-pihak yang masih aja ngundang si anduk ke acaranya, baik itu TV, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Padahal kan ini orang gak ada gunanya sama sekali loh. Bahkan Coach Justin aja udah bilang, nih orang jangan dikasih panggung biar tenggelam. Kok masih banyak aja TV yang ngundang dia gitu loh. Di sini artinya apa? Kalian di sini bisa belajar kalau yang namanya stasiun TV itu di Indonesia nggak ada satupun yang mendukung sepak bola Indonesia lo ya. Cuma iklan dan gembor-gembor doang. Ayo dukung timnas, ayo dukung Garuda, Pret. Tujuan utamanya tetap aja duit. TV ngundang Toel ke acaranya pasti tujuannya kan cuan. Wah ini penontonnya pasti rame nih. Kalau Toel hadir pasti pro kontra kan gitu. Jadi sekarang kalian udah paham ya, emang sangat sulit di Indonesia itu ingin sepak bolanya maju, karena satu orang yang mau majuin sepak bola tapi 1000 orang yang ingin hancurin. Nggak ada loh satupun stasiun TV di Indonesia ini yang mendukung 100% timnas. Itu nggak ada, bullshit semua, cuma nyari cuan doang. Indosiar slogannya kan rumah sepak bola lah, tapi kok malah ikut-ikutan ngatur-ngatur liga ya?
MNC itu slogannya sepak bola milik kita semua. Lah, buktinya nobar aja dikasih aturan. Paham dong sekarang kalau sepak bola Indonesia itu emang jalan di tempat, nggak ada yang ngatur dan jalan sendirian. Sekarang si Toel ini ngompor-ngomporin PSSI. Katanya Sintayong kalau mau diperpanjang, timnas itu harus lolos Olimpiade dan dapat emas di Olimpiade baru boleh diperpanjang. Aduh, sengklek otaknya nih orang ya. Kenapa nggak lu aja yang latih timnas kalau lu ngerasa mampu? Aduh, goblok dipiara. Lucunya banyak lo yang setuju dengan kata-kata dan omongan si Tompel ini, kan sama bodohnya namanya. Timnas U23 sendiri kalah dari Irak di perebutan tempat ketiga dan harus jalani babak playoff lawan Guinea pada 11 Mei mendatang. Ya, yang artinya juga Championship Series Liga 1 akan belum juga digulirkan kalau Timnas U23 belum pulang ke Indonesia. Ya, meskipun kita sama-sama tahu jika fakta berbicara di sini, jika selama ini ada yang namanya wasit Puudom sebagai wasit VAR, Indonesia ini nggak pernah menang lawan siapapun. Terbukti gol pertama Irak pun ini berbau offside. Tapi tayangannya nggak ditayangin tuh pas offside-nya. Inilah kelicikan Puudom berbicara di sini. Dengan kenyataan Indonesia jadi tim yang paling banyak dicurangi oleh wasit dan VAR, dan dengan cara main timnas Indonesia yang sudah apik seperti ini, apakah masih pantas ada yang menghujat pelatih timnas dan timnasnya itu sendiri? Di mana nurani kalian? Kenapa demikian? Sebab usai laga ini banyak pihak yang menyalahkan para pemain dan juga pelatih timnas Indonesia. Ada yang menyalahkan Ferrari yang dianggap pemalas karena nggak mau duel. Ada yang menyalahkan Marcelino karena dianggap terlalu egois. Dan ada juga yang menyalahkan Sintayong karena dianggap nggak bisa berikan prestasi. Ini kan pemikiran yang sangat bodoh. Kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, ya nggak usah kebanyakan bacot. Dukung aja timnas lu apapun kondisinya. Karena lu itu cuma bisa ngebacot. Sementara kalau lu disuruh main pun belum tentu bisa. Paham? Maaf lo ya kalau kami ucapan kata-kata kasar, tapi apa ya enaknya ya kalau kami ngomongan halus mereka ngerasa ngelunjak. Ya udah, secara kasar aja ngomongnya. Nah, nanti kita lihat aja nih Erick Thohir ini termasuk orang yang mana nih. Tapi ingat loh Pak Erick, janji is janji. Kan janjinya itu Sintayong akan diperpanjang secara otomatis sampai 2027 kalau timnas senior lolos 16 besar Piala Asia Senior dan 8 besar Piala Asia U23. Dan itu udah dijalankan loh oleh Sintayong loh Pak Erick. Kami pribadi sih yakin Erick Thohir ini akan menepati janjinya. Tapi gimana dengan Esko-nya? Ini Esko udah kepanasan loh, pengen cepet-cepet Sintayong dicopot biar mereka bisa atur dengan mudah dan menitipkan pemain ke timnas dan juga dapat duit dari para mafia. Miris ya sepak bola kita. Lagi dan lagi, orang ya kalau nggak paham sama sesuatu itu lebih baik nanya daripada komentar yang bukan-bukan. Kemarin saat kami bilang duo Sayuri diminati sama Persebaya, dia komentar katanya kami hoak. Ya kami balas dong, otak lu yang nggak nyampe. Kan kami bilang rumor. Bahkan di video kami jelas-jelas kami bilang diminati. Ya siapapun boleh meminati. Klub manapun boleh meminati, dan bukan kami aja yang angkat berita Sayuri ini diminati sama Persebaya. Udah banyak yang ngangkat, dia dijelasin malah ngotot dan bilangnya SDM saya ini rendah. Selain Ganesha Putra, Persebaya pun kabarnya berminat nih mendatangkan duo Sayuri yang resmi keluar dari PSM Makassar. Berminat. Ya udah ya, buat akunnya Wahid Supriyatno 8704. Ayo deh kita ketemuan sama-sama ya. Kita selesaikan ini secara baik-baik. Apa mau jalur hukum? Ya udah, ayo nggak apa-apa. Kami bukan pemarah loh ya, cuma mengedukasi aja. Kita ini baik-baiklah, pintar-pintarlah menggunakan media sosial, pintar-pintarlah berkomentar. Kita bebas berkomentar dan bilang wah kalau kita punya buktinya. Oke, lanjut ya. Tolong perhatikan baik-baik ucapan kami ya. Kalau kami bilang rumor itu artinya cuma isu atau gosip. Paham ya?
Kalau kami bilang done deal, itu artinya ada pembicaraan antara klub dengan pemain dan belum tentu resmi ya, karena bisa aja berubah, bisa aja batal. Nah, kalau kami bilang resmi, ini udah jadi hak milik, paham ya? Jadi jangan bilang lagi kami hoak. Dan berikut deretan pemain-pemain yang lagi hangat diperbincangkan yang akan pindah dari klub satu ke klub satu lain di Liga 1. Ingat, masih ada yang done deal, masih ada yang rumor. Yang pertama Karim Rossi, statusnya done deal alias setuju gabung Persebaya. Ingat, ini masih bisa batal lo ya. Yang kedua Rizky Ridho, statusnya done deal gabung Persebaya. Ingat, masih bisa batal. Yang ketiga Hugo Gomez alias Jaja dari Madura United, statusnya done deal dengan Persebaya, masih bisa batal lu ya. Yang keempat Malik Rizaldi dan juga Koko Ari dari Madura United, ini statusnya masih done deal juga ya. Yang kelima Matias Mayer dari Bayangkara FC, statusnya rumor gabung dengan Bali United. Yang keenam Pedrinho dari Persikabo, statusnya rumor gabung dengan Barito Putra. Yang ketujuh duo Sayuri, statusnya rumor gabung dengan PSBS Biak dan juga Persebaya. Lalu ada Ricky Kambuaya, Brian Fatari dan Theo Nombiri, semuanya dari Dewa United, statusnya masih done deal semua dengan PSBS Biak. Lalu ada Renan Silva dari Persik Kediri, statusnya masih rumor gabung dengan pemain Padang. Lalu ada Remiro Virgonzi dari Persita Tangerang, statusnya masih rumor dengan Persik Kediri. Ada Kleberson dari Madura United, statusnya masih rumor gabung dengan Persebaya. Ada Anderson Sales dari Bayangkara FC, statusnya juga masih rumor dengan Persebaya. Ada Ripal Wahyudi dari Persebaya, statusnya done deal ya dengan Persis Solo. Ada juga Mario Londok dari PSBS Biak, statusnya rumor dengan Dewa United. Ada Victor Igbonepo dari Persib, statusnya masih rumor dengan PSBS Biak. Ada Andi Setio dari Persikabo, statusnya juga rumor nih gabung dengan Persib. Ada Reva Adi dari Persebaya, statusnya juga masih rumor dengan Persija. Ada Wahyu Prastio dari PSIS, statusnya masih rumor gabung dengan Persib, Persija, Madura, dan PSBS Biak. Ada Yusuf Mailana dari Persik Kediri, statusnya masih rumor dengan Persebaya. Ada Arkan Fikri dari Arema, statusnya juga masih rumor gabung dengan Barito. Ada Dimas Derajat dari Persikabo, statusnya pun masih rumor gabung dengan Persib. Ada Yandi Sofyan dari Persikabo, statusnya kemudian ada Riko Simanjuntak dari Persija, ada Fredian Wahyu dari PSIS, statusnya masih rumor gabung dengan Persib. Ada Ezra Walian dari Persib, statusnya udah done deal dengan Dewa United. Nah, itu tadi ya rumor-rumor dari klub-klub Liga 1 yang kemungkinan dirumorkan akan pindah ke sesama klub Liga 1 ya. Nah, udah ngerti ya di sini ya. Jangan bilang kami hoak loh ya, sebab kami udah jelas-jelas bilang ada rumor, ada juga done deal di situ. Jadi kalau masih ada yang komentar bilang kami hoak ya, kebangetan. Kan kami udah jelasin, berkali-kali jelasin ini masih sebatas rumor dan done deal, artinya masih bisa berubah.